bincang sekedap bersama Pak Bangun. Kalau dia lewat jalur zonasi, maka dia siapkan kakaknya. Nggak ada alasan untuk tidak sekolah ya Pak? Tidak ada alasan untuk tidak sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Didikbud di Kabupaten Purbalingga dan dimanapun berada. Kali ini saya Gung Sapuye mau mengupas tuntas, mau berbincang nih. Kali ini kita temanya tentang problematika yang dihadapi di dunia pendidikan. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang menyasar ke sosial media Dinas Pendidikan, diantaranya PPDB, pendaftaran peserta didik baru, dan juga sistem zonasi. Pokoknya kita mau cari narasumber yang insya Allah berkompeten dan tahu di bidang tersebut. Oke guys, ikuti ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Sehat Mas? Panas dulu Pak. Selamat pagi. Bang. Pas banget. Beliau habis ada kegiatan tadi. Kegiatan apa Pak? Wow Pak. Tadi saya dari SMP Negeri 2 Makor. Pertama penilaian kinerja kepala sekolah. Tahap berikutnya akan ada beberapa tahap ya. Terus sekaligus saya ini baru saja melaksanakan pendampingan, pemantauan dan evaluasi pasca penerimaan peserta didik baru PPDB. Sing rame gue. Pas banget nih ngomong ya. Tapi sebelumnya kita sapa dulu sahabat Didikbud di Purbalingga. Halo sahabat Didikbud. Perkenalan Bapak mungkin ke sahabat Didikbud, walaupun Bapak sudah terkenal di dunia pendidikan, tapi kayaknya Bapak untuk memperkenalkan diri dulu deh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sahabat Didikbud yang hebat. Memperkenalkan diri, saya Bangun Pracoyo, pengawas SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga. Oke. Bapak ini selalu semangat karena lihat Bapak itu selalu dari pagi sampai sore itu tetap semangatnya itu sama. jadi semangatnya nggak pernah ada semangat sore, tapi semangat pagi dan semangat pagi. Iya. Pak Bangun, ini kan banyak nih pertanyaan baik di aduan kami di nomor ponsel Dinas Pendidikan maupun di sosial media Dinas Pendidikan. Ya. Dimana salah satunya PPDB, Ya. yaitu penerimaan peserta didik baru. Lah, ya. apa saja sih harus dipersiapkan oleh teman-teman PPDB yang mau mendaftarkan diri ke sekolah? Pasti ya ijazah serta surat-surat. Kalau dia lewat jalur zonasi, maka dia siapkan kakaknya. Ya. Kalau dia pakai jalur prestasi, siapkan prestasinya apa. Gitu. Ya, kalau pakai jalur afirmasi, ya siapkan bahwa dia memang dari keluarga tidak mampu, KIP dan sebagainya, surat-surat keterangan dan sebagainya. Kalau pakai jalur perpindahan kerja orang tua, ya siapkan surat bahwa dia pindah. Jadi memang persiapannya berbeda 4 jalur tadi. Kita kupas satu-satu Bapak. Iya. Yang 4 jalur tadi, yang pertama adalah zonasi. Apa sih itu zonasi? Ini cerita dulu ya. Cerita sebelum jadi pengawas, saya jadi kepala sekolah di SMP 2 Purbalingga, Bancar, sebelah dinas ini. Coba bayangkan nih, gini. Saya jadi kepala sekolah, tempatnya di Kelurahan Bancar. Samping sekolah ada anak, rumahnya sebelah persis ya, satu RT dengan sekolah tidak bisa daftar. Karena apa itu Pak? Nah itu yang menarik di situ Pak banyak. Karena nilainya kurang. Nah, rata-rata misalnya kami nerima minimal 7, anak nilainya 68. Bisa diterima apa tidak? Tidak kan? Tidak, J. Padahal rumahnya sampingnya. Kan pada nangis. Dan itu terjadi dulu sebelum ada zonasi. Itu karena penerimaannya berdasarkan nilai. Nah, itu ya. Oleh karena itu pemerintah punya pikiran, oh kalau begitu jangan berdasarkan nilai, pakai namanya zonasi. Itu dasar pertama ya. Itu namanya zonasi. Zonasi artinya apa? Ya, siswa
bersekolah di zona terdekat, zona area wilayah. Jadi kalau anak satu RT dengan sekolah pasti diterima. Oh, iya. Lebih memudahkan ya. Iya, zonasi. Nggak berat di ongkos itu. Jadi kalau sekolah jauh-jauh, kadang deket kok kita malah dapat di sekolah yang lebih jauh kan. karena misalnya jadi diterima, loh rumah saya di Bancar satu RT dengan sekolah, kok tidak bisa diterima? Nah, itu kan ada sesuatu yang salah. Oleh karena itu pemerintah membuat aturan namanya zonasi. Gini, dulu orang beranggap gini, misalnya ini contoh ya, saya sebut nama SMP 1 sih enak, tinggal menerima siswa pintar dari seluruh wilayah nampung. Karena sekolah tersebut berkualitas karena hanya menerima siswa-siswa pintar dari berbagai daerah. Siswa yang pintar pada ke kota, satu titik nih. tidak mau sekolah di daerah. Oleh karena itu pemerintah ini dasar yang kedua ya, pemerintah mengambil kebijakan kalau begitu PPDB-nya, penerimaan peserta didik baru, berdasarkan zonasi. Artinya anak Rembang sekolah di Rembang. Mas Agung rumahnya di mana? Kelahap. Deket SMP mana? SMP 3 Karangreja. Maka kalau Mas Agung punya putra atau tetangganya, sekolah itu dekat, nggak usah yang jauh-jauh. Anak pinter dari Karangreja, ya sekolah di Karangreja. Anak pinter dari Rembang, ya sekolah di Rembang. Anak pinter dari Kemangkon, sekolah di Kemangkon. Anak pinter di Bokateja, sekolah di Bokateja. Nah, akhirnya terjadi pemerataan. Itu zonasi. Nah, berapa itu Pak kira-kira? Zonasi atau jaraknya? Pertanyaan Mas Agung, berapa sih jaraknya? Gitu ya? Iya, Bapak. Jaraknya itu beda-beda, tergantung sekolahnya. Misalnya sekolahnya ya SMP mana misalnya SMP 1 misalnya SMP 1 manapun lah ya, 1 atau 2 atau 3, misalnya SMP 2 lah, jangan 1 lagi. SMP tadi udah 1 udah untuk contoh, 2 sudah, sekarang SMP 3. SMP 3 gini, daya tampungnya 200 siswa. 200 siswa ini yang jaraknya 1 kilo sudah ada anak 200. Ya sudah, berarti 1 kilo. Berarti yang 1 kilo lebih tidak diterima. Nah, itu jarak dari zonasi. Nah, yang lain Pak, yang nggak diterima itu gimana caranya itu untuk melanjutkan sekolah? Atau cari ke sekolah? kan pada bingung ya. Gini. Iya betul. Pertanyaan bagus banget ini. Langsung orang ketawa. Aku jaraknya 1,5 kilo ke priwe gitu ya. Iya. Asi ada 3 jalur. Iya, 3 jalur. Ya. Zonasi tidak diterima. Ini anak ya, misalnya ini jaraknya 1 kilo. Padahal rumah Mas Agung 2 kilo lah. Ya, putranya 2 kilo. Ini saya gimana? Pakai jalur kedua. Jalur kedua prestasi. Bertarung di prestasi. Memang tidak besar ya. Presentasinya tidak besar. Prestasi itu apa saja Pak yang dimaksud prestasi? Prestasi itu baik akademik maupun akademik. Prestasi berdasarkan nilai ya, nilai rata-ratanya. Misalnya nilai ijazahnya itu rata-ratanya 8. Berarti lewat itu. Nanti kalau hanya akademik berarti berdasarkan nilai saja. Tapi kalau ada non akademik, dia menang lomba apa ditambah. Minimal tingkat kabupaten itu ada nilainya. Kabupaten tambah berapa, provinsi berapa, nasional, internasional berapa. Nah sekarang kalau jaraknya 2 kilo, berarti kan nggak diterima ya. Ini yang bikin bingung. Pakai jalur kedua. Prestasi ini berarti dia nilainya tarung nanti. Kalau dia nilainya tinggi, berarti dia diterima. Kalau tidak, ya enggak. Walaupun di sekolah itu misalnya kuotanya cuma 200 gitu Pak, gimana Pak? Kan dibagi-bagi. Zonasi minimal 70%. Seperti itu, ada pembagiannya, ada pembagian di zonasi. Nih misalnya nih ya, jalur zonasi berapa persen, lalu afirmasi berapa persen, pemindahan tugas berapa persen, prestasi berapa persen, itu sudah ada aturannya dari pemerintah. Sudah terang. Iya, sudah terang. Jadi memang tidak besar, hanya yang zonasi yang 70 yang itu dibagi-bagi itu tergantung
Jadi memang tidak banyak, yang prestasi tidak banyak. Kalau prestasi tidak banyak, maksudnya prestasi tidak masuk karena rata-rata misalnya yang lain prestasi hanya dibutuhkan sekitar 20 anak. 20 anak ternyata dia rata-ratanya 8, 9, padahal dia 7,5. Berarti nggak diterima. Pakai coba jalur ketiga. Jalur ketiga yaitu pakai jalur afirmasi. Punya beasiswa enggak? Punya kartu Indonesia Pintar enggak? Punya PIP itu ya, punya berbagai kartu bahwa tidak mampu, punya apa tidak? Oh punya, ya sudah daftar pakai itu. Kebetulan dia misalnya dia buka dari dulu tinggal di situ, tidak ada berjanji, jadi bisa memakai jalur itu. Oh saya dari orang keluarga tidak mampu, pakai dasar itu. Jadi memang pemerintah sudah mengakomodir anak yang rumahnya dekat, ya sekolah langsung, nilainya berapapun masuk. Terus saya prestasi, misalnya rumahnya di Karangreja, tapi saya ingin sekolah di kota. Wah, kalau saya ingin saya sudah ingin memperluas jaringan. Bisa banyak teman dari luar Karangreja terus kemarin kota. Bisa. Tadi pakai jalur prestasi, makanya harus pintar. Nah, teman-teman, ini satu poin dari teman-teman di sana, sahabat Didikbud dimanapun berada, nomor 1 harus pintar. Kalau orang pintar di mana-mana diterima. Bisa, betul. ada jalurnya. Kita nggak ribet. Kalau kamu pintar pasti pokoknya dipermudah segala-galanya, baik di agama maupun di negara gitu. Betul. Ini contoh orang pintar nih. Sering ngawas dari Pak Bangun. Oh, jadi itu ya, satu tadi terkait tentang PPDB ya, PPDB. Tapi ada lagi permasalahan gini. Kemarin ada adik yang dari Jakarta nih, adik di sana di Jakarta, tapi pengen kan karena mbahnya di kampung sini cuma sendirian, pengennya anaknya sekolah di kampung. Padahal adik saya dapat orang Jakarta gitu. Gimana sih Pak caranya Pak? Gitu. Iya, tinggalnya di sini nanti. Iya. Tapi sekarang saat ini sekolahnya di SD di Jakarta gitu Pak. Orang tuanya tidak pindah. Orang tuanya nggak pindah, tapi pengen. kasus sulit ini. Bingung. Kita ditanyain bingung gitu Pak. Iya. Saya paham. Jalur zonasi wong dia di Jakarta. Walaupun orang ibunya asli sini. Ibunya asli tapi tinggalnya kan di sana. Jadi zonasi tidak. Afirmasi wong dia mampu ya, tidak punya kartu mana. Prestasi ini pakai prestasinya ada nggak tahu? Tidak tahu ya. Tidak tahu Pak. Jalur prestasi coba nanti ya, jalur prestasi. Lalu berikutnya jalur perpindahan orang tua, ternyata tidak pindah orang tua ya. Masih kerja di sana. Baik, begini. Pertama dicoba jalur prestasi. Apakah anak ini berprestasi? Prestasi bukan hanya nilai, tapi juga menang lomba apa. Apalagi anak Jakarta mungkin kalau lomba bisa langsung ke nasional. Tapi kan kita tidak tahu seandainya gitu. Ternyata prestasinya biasa saja, ya kalah. Lalu bagaimana? Begini. Ternyata saya baru saja ke berbagai sekolah kemarin. Ternyata masih banyak sekolah negeri yang kekurangan murid. Satu. Yang kedua, di Purbalingga juga banyak sekolah-sekolah swasta yang berkualitas. Jadi masih ada 3 kesempatan. Satu, pakai jalur prestasi di sekolah yang dia inginkan. Yang kedua, dia bisa masuk sekolah negeri yang masih kosong atau bukan kosong ya, masih belum kuat ya, kuotanya belum mencukupi. Itu banyak. Itu yang kedua. Yang ketiga, sekolah swasta banyak di Purbalingga. Sekolah swasta juga keren, top, dengan berbagai karakter, dengan berbagai kelebihan. Ya, ada yang kelebihannya di bidang agama, ada yang bidang nasionalisme, di bidang seni, macam-macam. Itu bisa menampung. Jadi tetap bisa sekolah di Purbalingga.
Itu luar biasa, pokoknya nggak ada alasan untuk tidak sekolah ya Pak. Tidak ada alasan tidak sekolah. Sebenarnya nggak rumit ya kalau Nggak rumit, sederhana. Oh nggak pakai ini, pakai satu nggak bisa pakai dua tiga pakai empat. Nah, yang paling sekarang banyak orang-orang yang mau mencari informasi gitu Pak. Padahal sekarang googling, media sosial semuanya bisa, jadi kalau ada orang-orang yang keluar di sosial media tanpa tahu ilmunya kurang literat. Reang disit anu rumaca. Tidak mempelajari dulu baru komentar. Komentar dulu tapi tidak mempelajari. Karena misalnya ada permasalahan seperti mau mencari informasi, kalau sampai ke TK sampai SMP kan mudah ke dinas pendidikan. Langsung ke sini. Nah, kalau SMA kemana Pak sebenarnya? Langsung ke provinsi kah atau kemana Pak? Oh ya, baik. Kalau SMA memang yang ngurusin sekarang provinsi. Provinsi karena provinsi kan luas. Tapi kantornya kayak dinas pendidikan ini kan di sini ya, mewakili Purbalingga. Tapi kalau provinsi kan karena di Semarang jauh, dibagi-bagi lagi. Memang tidak satu kabupaten satu, enggak. Di Purbalingga gabung dengan Banjar dengan Kebumen. Nah, itu di situ. Banyumas dengan Cilacap. Itu seperti itu. Jadi kalau ingin ngurusi surat-surat, informasi, kalau ingin langsung datang ke kantornya, namanya Korwil di Banjarnegara dekat SMK. Luar biasa. Sebenarnya senang kalau Pak Bangun, semangat, energi kan terkuak lah dari pemikiran-pemikirannya beliau itu mudah dicerna dan enak didengar. Baik teman-teman, sahabat Didikbud dimanapun berada, ini Pak Bangun sendiri, Pak Bangun dengan dunia pendidikan yang luar biasa, terutama tentang kurikulum itu kan Pak. Baik, yang sedang rame memang kurikulum nasional ya, kurikulum nasional. Nanti dikira kurikulum merdeka diganti kurikulum nasional gitu ya. Ya, itu anggapan dari masyarakat, wah nanti sebentar-bentar ganti, baru kurikulum merdeka, prototip merdeka, sekarang kurikulum nasional. Bahwa kurikulum tidak berubah. Kurikulum merdeka yang digunakan secara nasional, secara resmi ini sudah di Permendikbudkan, sudah ada permennya, namanya Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024, bahwa kurikulum yang berlaku di Indonesia ini sejak 2024 ini yang diberlakukan secara nasional se-Indonesia namanya kurikulum merdeka, gitu ya. Jadi kurikulum yang dipakai secara nasional namanya itu kurikulum merdeka. Itu ada di pasal 1 bab 1 pasal 1 ayat 2. Jadi resmi. Terus yang berikutnya, kurikulum merdeka angel, ribet, pusing. Ya, berarti nurung maca. Jelas sekali. Kurikulum merdeka ini beda. Saya udah baca Permendikbudnya ya. Permendikbud 12 tahun 2024. Kurikulum ini begitu sederhana, begitu simple, begitu fleksibel. Kurikulum yang sekarang ini, kurikulum merdeka. Jadi kurikulum yang sekarang jauh lebih sederhana, lebih simpel dibanding kurikulum yang lain. Kurikulum ini mewadahi guru untuk bisa berekspresi, bisa mengeksplorasi diri, juga sekolah ya, satuan pendidikan, untuk bisa mengembangkan sesuai dengan karakteristiknya. Pasti yang kalau maca, kurikulum merdeka ribet, angel dan sebagainya, pasti nurung maca. Dan nggak tahu, nggak ikut itu nama bimteknya. Bimtek melu tetap burung maca. Jadi kelemahan kita nurung maca, komentar. Tapi sudah berpikir dengan kayaknya hal temen ya. Padahal kok apa-apa wis diganti kurikulum nasional. Kita lagi belajar ini. Itu buat guru-guru banyaklah untuk literasi membaca, mencari informasi biar sampai ke masyarakat juga bisa menjelaskan ke masyarakat. Dan sebenarnya semuanya sudah dipermudah. Sebenarnya aturan itu mempermudah masyarakat, bukan mempersulit masyarakat. Betul. Yang mempersulit kita adalah kita nggak mencari informasi, nggak suka membaca, tapi langsung ngomong aja. Kayak gitu. Pokoknya mudah-mudahan sahabat Didikbud dengan obrolan singkat ini, bincang sekedap bersama Pak Bangun, bisa menambah wawasan kita bersama. Dan teman-teman yang pengen tahu tentang dunia pendidikan di Purbalingga dan di Purbalingga tentunya bisa ditulis di kolom komentar biar kita kupas lagi ke season berikutnya bincang sekedap sama Pak Bangun.
Pokoknya Siap. langsung tulis apa kendalanya, kita bisa bicarakan. Nah, kalau misalnya ini kan terbatas waktu nih teman-teman nih, pengen lebih tahu lebih jelas tentang apa itu kurikulum merdeka atau PPDB ke depannya ataupun apapun, segera datang di Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga menemui Pak Bangun atau teman-teman yang membidangi dalam informasi yang apa yang inginkan. Seperti itu sahabat Didikbud, terima kasih Pak Bangun sudah Sama-sama, mengganggu makasih, waktu Pak Anda yang Tidak, sibuk tidak. sekali. Siap Pagi untuk Mas kali Agung. hujan berempat, beliau masih beraktivitas sampai kaget. Karena saya tadi banyak pertanyaan, kenapa saya bertanya siapa, dan saya memilih Pak Bangun yang enak luar biasa. Ternyata nggak salah pilih. Terus Pak Bangun sedang berkegiatan luar biasa semangatnya. Mudah-mudahan Bapak memang tercatat sebagai amal baik. Amin, Dan amin, amin. Dengan perjuangan Bapak di Dinas Pendidikan bisa menorehkan orang-orang berprestasi. Amin. Dengan berpendidikan kita bisa bareng-bareng untuk memajukan kota Purbalingga tercinta nih Bang. Amin, amin. Dan bisa menjadi amal soleh buat Pak Bangun, memudahkan sehat dan selalu apa ya namanya bahagia dunia dan akhirat. Amin, Mudah-mudahan. amin, amin. Terima kasih Pak Bangun. Terima kasih, Mas Agung. Agung. Saya minta maaf sekali karena kita nggak ada janjian. Ini mendadak pengen ngobrol sama Pak Bangun. Oke, terima kasih. Mas Agung. Yuk. Assalamualaikum Pak Bangun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.